Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang bisa Anda lihat dalam slide yang saya tampilkan, di sini kita akan belajar mulai dari pola-pola yang paling mendasar untuk bahasa Indonesia. Dan untuk unsur gramatikal bahasa Indonesia ini, seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, terdiri dari 5 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Baik, selanjutnya untuk pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia yang pertama, di sini bisa teman-teman lihat untuk polanya, yaitu subjek dan predikat. Ini pola yang paling sederhana karena hanya terdiri dari siapa pelakunya dan apa yang dikerjakan, atau siapa pelakunya dan apa yang dijelaskan dalam kalimat tersebut. Contohnya di sini Ahmed berlari, kemudian Hasan makan, Ibu Puspa sedang mengajar, buku itu tebal, Bu Masa cantik. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada penggunaan beberapa tipe subjek dan predikat. Untuk kalimat nomor 1 di sini Ahmed berlari ini merupakan kalimat verbal karena kalimat ini diikuti oleh predikat yang berupa kata kerja. Benar sekali. Di sini merupakan kata kerja beribuan ya, kata kerja yang sebagaimana mestinya, dan ini menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh Ahmed. Kemudian yang kedua di sini ada Hasan makan. Nah, pada format penulisan Hasan makan di sini dia kata Hasan diikuti oleh predikat yang berupa kata kerja imperatif atau kata kerja yang tidak berimbuhan. Nah, biasanya kata kerja seperti ini merupakan kata kerja yang sering Anda jumpai di surat kabar, biasanya untuk memangkas jumlah karakter huruf ya, karena dalam penulisan judul di surat kabar itu kan dibatasi mungkin sekian karakter atau mungkin sekian kata agar tidak terlalu panjang. Nah, ini berbeda sekali. Bagaimana kalau misalnya kata Hasan ini tidak diikuti kata makan, melainkan diikuti kata memakan, sebagaimana predikat pada umumnya yang diawali oleh imbuhan. Ini akan menjadi kalimat yang belum selesai atau belum tuntas. Jika kita ubah menjadi Hasan memakan, maka kalimat ini perlu objek. Kalau yang seperti itu, nanti teman-teman bisa lihat ada di pola yang kedua, yaitu subjek predikat yang diikuti oleh objek. Baik, saya kembali ke pola kalimat dasar yang pertama. Yang ketiga, contohnya di sini Ibu Puspa sedang mengajar. Nah, di sini kita juga belajar tentang konteks waktu. Ada sedang, telah, belum, akan, sudah, dan sejenisnya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris tuh kita juga belajar ya. Mungkin ini penggunaannya lebih ke tenses seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat, nomor 1, 2, 3 ini tadi contohnya semuanya merupakan kata kerja, kalimat yang diikuti oleh kata kerja. Nah, bagaimana jika pola kalimat dasar SP-nya ini predikatnya berupa selain kata kerja? Contohnya yang saya buat di sini adalah buku itu tebal. Untuk frasa buku itu, ini merupakan subjek, dan tebal di sini adalah predikat. Apakah bisa selain kata kerja, contohnya di sini adalah kata sifat, dia menjadi predikat? Apakah masih ingat dari penjelasan di pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali, yaitu predikat bisa berupa selain kata kerja. Nah, predikat yang berupa selain kata kerja ini biasanya dia disebut sebagai kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Teman-teman bisa lihat di sini kata tebal merupakan kata sifat. Bisa juga nanti diikuti kata keterangan, atau mungkin juga bisa diikuti dengan kata benda. Nah, ada lagi contohnya mungkin untuk kalimat nominal. Di sini ada Bu Masa cantik. Kata cantik ini sama ya, merupakan kata sifat. Nah, tadi mungkin ada yang langsung fokus ke penggunaan kata penunjuk ini dan itu ya. Nah, kata itu untuk menunjuk jauh, dan kata ini untuk menunjuk dekat. Nah, biasanya ini kalau teman-teman ketemu dengan kata ini dan itu dalam sebuah kalimat, biasanya kata ini dan itu merujuk pada kata di sebelumnya atau kata yang mendahulunya. Jadi kata itu dalam buku itu tebal mengikuti kata itu, merujuk pada kata kata itu merujuk pada kata buku. Nah, jadi kata itu menjelaskan tentang buku. Seperti itu.
Saya lanjutkan untuk pola kalimat dasar yang kedua, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, dalam pola kalimat dasar yang kedua ini merupakan pola kalimat yang sering sekali kita gunakan untuk konteks komunikasi kita sehari-hari. Karena kalimat ini biasanya memang hanya ada pada kalimat verbal, jarang sekali kita menemukan ini pada kalimat nominal. Karena biasanya predikatnya ini berupa kata kerja. Nah, contohnya seperti ini ya, ikan digoreng Husen. Ini merupakan kalimat pasif karena subjeknya ini dikenai perbuatan, yaitu ikan. Ikannya yang digoreng seperti itu ya. Nah, bagaimana jika kita ubah menjadi kalimat aktif? Dalam kalimat aktif, kita bisa mengubah predikatnya menjadi berawalan me. Jadi di sini kita ubah dulu posisi objek dan subjek, kita tukar seperti ini. Yang awalnya Husein adalah objek, kita pindah ke depan, dia menjadi subjek, dan kata ikan yang awalnya merupakan subjek dalam kalimat pasif, kita pindah ke belakang, dan akhirnya dia menjadi objek. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, contohnya hampir sama seperti nomor 1 tadi, Abdul memakan sate. Di sini pada contoh Abdul memakan sate ini sama juga ya, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Nah, kalau yang di awal tadi ini kalimat pasif, yang kedua ini kalimat aktif, karena cirinya adalah diawali dengan imbuhan me, dan di bagian subjek, subjeknya itu sedang melakukan sesuatu. Beda dengan kalimat pasif yang subjeknya itu yang dikenai perbuatan ya, seperti itu. Kemudian di sini, mungkin teman-teman pernah membaca ada predikat itu yang tidak melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri, melainkan dia melakukan aktivitas untuk orang lain. Kalau pada contoh yang nomor 2, Abdul memakan sate, berarti kan dia melakukan aktivitas untuk mengenyangkan dirinya sendiri ya, dia makan untuk dirinya sendiri. Beda dengan contoh kalimat nomor 3, Ali membawakan sepatu Ahmed. Berarti kan dia membawa sepatu tapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sepatu itu untuk temannya, yaitu si Ahmed. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan contoh kalimat seperti ini, Ali membawakan sepatu Ahmed, maka yang menjadi objek itu ada dua kata ya, atau kita sebut frasa, yaitu sepatu Ahmed. Ini artinya sepatunya Ahmed gitu ya. Jadi Ali tetap menjadi subjek, membawakan ini predikat, dan sepatu Ahmed itu adalah objek. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kata kerja yang bisa diikuti oleh konteks waktu. Kemudian bisa juga mungkin nanti teman-teman ketemu dengan kata kerja yang ini ya, apa namanya, melakukan perbuatan untuk orang lain, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat contohnya, Bu Masa telah membaca buku. Di sini yang saya berikan ini adalah contoh untuk konteks waktu tadi ya, yaitu telah membaca buku. Jadi dalam contoh ini, Bu Masa ini dicontohkan sebagai subjek yang melakukan perbuatan yaitu telah selesai, sudah selesai membaca sebuah buku. Nah, ini adalah kata kerja yang diikuti konteks waktu. Kalau di sini contohnya berarti ada kata telah. Ini contoh untuk subjek, predikat, objek. Baik, kita ke format yang ketiga, yaitu subjek, pelengkap, dan subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, dalam format pola kalimat dasar bahasa Indonesia yang ketiga ini, teman-teman bisa melihat bahwa di sini setelah predikat, bisa nggak sih diikuti dengan pelengkap? Nah, sedikit saya ingatkan yang kemarin perbedaan antara objek dan pelengkap itu pada satu hal ya. Kalau objek itu dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap itu tidak dapat dipasifkan. Jadi nanti ketika teman-teman menganalisis kalimatnya mau menentukan itu objek atau pelengkap, minta tolong dibalik menjadi bentuk kalimat pasif. Jika dia bisa dipasifkan dan dia berubah posisi menjadi subjek, maka bisa kita pastikan itu adalah objek. Sedangkan ketika dia dipasifkan, dia nggak bisa mengisi posisi subjek, maka bisa dipastikan dia itu adalah pelengkap. Contohnya di sini, Anita belajar biologi. Coba teman-teman pasifkan. Tidak bisa kan? Karena awalan be ini tidak punya bentuk pasif. Variasi be ya. Ada be, ada ber, kemudian ada ter, itu tidak bisa dipasifkan. Sehingga di sini langsung bisa teman-teman lihat bahwa Anita subjek, predikatnya kan kalau dalam kalimat seperti ini biasanya berupa aktivitas ya, belajar. Nah, biologi di sini merupakan pelengkap. Sekali lagi alasannya karena dia tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif.
Nah, kemudian yang kedua contohnya Hasan makan nasi goreng. Mungkin teman-teman tadi masih ingat ya, ada kata kerja yang tidak diawali oleh awalan yang disebut sebagai kata kerja imperatif ya, atau kata kerja bentuk perintah. Nah, kata kerja bentuk perintah ini itu biasanya mengikuti ini ya, mengikuti pelengkap. Jadi dia mengawali pelengkap. Kalau misalnya kita ubah nih, Hasan memakan nasi goreng, maka nasi goreng ini bisa menjadi objek. Karena kita bisa membuat bentuk pasifnya ya. Nasi goreng dimakan oleh Hasan. Nah, pada contoh yang nomor 2 ini, Hasan makan nasi goreng, maka penggunaan nasi goreng di sini dia akan berupa pelengkap. Karena apa? Ya karena dia nggak bisa dipasifkan kan. Karena di sini predikatnya itu tidak memiliki awalan me, sehingga kita nggak bisa mengubah menjadi awalan di. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya kalimatnya Hasan makan nasi goreng, terus teman-teman ubah menjadi Hasan di nasi goreng dimakan Hasan, tidak boleh karena di sini aturannya dia tidak diawali dengan awalan me. Baik, yang ketiga contohnya di sini Abdul bermain sepak bola. Dalam contoh yang ketiga ini Abdul bermain sepak bola, apakah teman-teman masih ingat dengan contoh yang pertama tadi? Baik, kira-kira sepak bola ini termasuk apa? Pelengkap ataukah termasuk objek? Ya, benar sekali ya. Sepak bola ini adalah pelengkap karena dia nggak bisa dipasifkan. Kalau awalan ber seperti tadi ya, variasi awalan ber itu ada be, ada ber, ada be. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dia tidak bisa diubah menjadi awalan me atau awalan di, sehingga kata sepak bola yang ada di belakang kata bermain itu akan menjadi fungsinya dia sebagai pelengkap. Nah, cara menganalisis mana sih pelengkap, mana sih objek, teman-teman bisa melihat predikatnya. Kalau dia itu berawalan ber, contohnya misalnya ada lagi ya, Lila bermain boneka, maka ini bisa kita pastikan yaitu terdiri dari pola kalimat dasar yang ketiga, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Kemudian Anda bisa lihat lagi, pada contohnya yang tadi ada yang disebut sebagai kata kerja bentuk imperatif. Nah, contohnya adalah Husain makan roti tadi ya. Dia kan tidak punya imbuhan, sama seperti dia pergi seorang diri. Ini juga tidak punya imbuhan pada kata pergi dan pada kata makan, maka teman-teman tidak bisa mengubahnya menjadi kalimat pasif, sehingga pola kalimat dasar untuk Husain makan roti dan dia pergi seorang diri itu sama, yaitu subjek, predikat, pelengkap. Subjek, predikat, pelengkap. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita ke nomor 6. Maaf, ke slide 6 di pola kalimat dasar yang keempat. Tadi kita sudah belajar tentang subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, sekarang kita belajar tentang subjek, predikat, dan keterangan. Untuk pola kalimat dasar subjek, predikat, keterangan, ini biasanya ada orangnya, lagi ngapain, kapan, di mana, atau bagaimana, seperti itu. Karena kan keterangan bisa menjelaskan situasi dan konteks dari sebuah kalimat. Ini yang paling mudah sih untuk dianalisis. Nah, di sini bisa kita contohkan yang pertama, Lila berjemur pada pagi hari. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi, Lila adalah subjek, kemudian predikatnya adalah pada kata berjemur, dan keterangannya itu adalah pada kata pagi hari. Ini menandakan keterangan waktu. Kemudian yang kedua, baju itu dijemur di halaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, baju itu merupakan subjek, dijemur ini adalah predikat, di halaman ini adalah keterangan tempat. Jadi, benda atau orang diapain, di mana, atau kapan, atau bagaimana dia diapainnya, seperti itu ya, kalau kita mungkin mau mengingat-ingat untuk pola yang SPK ini. Kemudian yang ketiga, Ahmad makan dengan lahap. Nah, ini bisa dilihat di sini kata dengan lahap ini merupakan keterangan cara. Kemudian Pak Joko berlari di bawah terik matahari. Nah, di bawah terik matahari ini merupakan keterangan suasana. Jadi ini untuk yang pola kalimat dasar bahasa Indonesia yang terdiri dari pola subjek, predikat, dan keterangan. Baik, kita ke contoh yang kelima.
pola yang kelima, pola dasar kalimat bahasa Indonesia nomor 5 ini, dia mulai banyak ya, kok tadi masih 3 unsur, ada SPO, SPPL, SPK. Nah, sekarang di mulai format kelima ini, pola kalimat dasarnya ini terdiri dari 4 fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nomor 1, Ibu memasak nasi goreng di dapur. Masih ingat ya tadi, kalau kalimat yang ada awalan "me", maka dia termasuk kalimat aktif. Oke, benar sekali. Nah, sedangkan yang nomor 2, ini kita ubah bentuk kalimat aktif nomor 1 tadi, Ibu memasak nasi goreng di dapur, kita ubah menjadi kalimat pasif, yaitu dengan mengubah awalan "me" pada predikat tadi ya, pada predikat aktif, diubah menjadi awalan "di" pada predikat pasif. Jadi kita ubah, fungsinya juga berubah ya. Nasi goreng yang semula menjadi objek, maka dalam kalimat pasif dia menjadi subjek. Nasi goreng dimasak Ibu di dapur. Kemudian ada lagi, Bagus memakan roti di ruang makan. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, roti dimakan Bagus di ruang makan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya memberikan 4 warna yang berbeda untuk menentukan bahwa di kalimat ini terdapat 4 unsur yang berbeda juga. Yang warna hijau ini ya, ini merupakan subjek. Kalau di sini yang saya contohkan ini orang atau benda yang diapain atau yang ngapain seperti itu. Nah, predikatnya di sini saya menggunakan kata memasak, dimasak, memakan, dimakan. Kemudian objeknya ada benda, misalnya nasi goreng, ibu, roti, bagus. Nah, kemudian keterangan ini saya beri semuanya ini berupa keterangan tempat. Tapi untuk keterangan di sini teman-teman bisa bebas sekali ya, karena keterangan ada banyak kan. Bisa coba nanti misalnya membuat contoh kalimat sendiri, pakai keterangan waktu, keterangan penyerta, mungkin juga bisa menggunakan keterangan ini ya, suasana, cara, alat, dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke contoh pola kalimat dasar bahasa Indonesia yang keenam. Ini terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap. Masih sama ya, dia terdapat 4 unsur dalam pola kalimat dasar yang keenam ini. Tapi ini kalau tadi kita mengenal SPOK, yang sekarang ini adalah SPOPL. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang jarang membuat kalimat seperti ini agak bingung ya. Tolong diperhatikan dulu. Jadi di sini ada contohnya, Hasan membawakan Ahmad kue bolu. Masih ingat nggak tadi yang di awal melakukan pekerjaan untuk orang lain? Nah, ini adalah contoh nyata dari pola kalimat dasar yang berupa SPOPL, yang berpola SPOPL ya. Hasan membawakan Ahmad kue bolu. Kalau kalian lihat di sini, subjeknya adalah yang Hasan. Kemudian predikatnya adalah membawakan, kemudian Ahmed ini adalah objek, dan kue bolu itu adalah pelengkap. Jadi kue bolu ini di belakangnya predikat kan, tapi dia terhalang oleh kehadirannya si Ahmed. Nah, ini yang saya maksud tadi. Subjeknya adalah Hasan, membawakan ini predikat Ahmed. Ahmed itu objeknya. Kenapa Ahmed harus jadi objek? Kenapa nggak kue bolunya? Kita bisa ngecek di kalimat pasifnya. Kalau misalnya Anda menyatakan bahwa kue bolu adalah objek, maka nanti ketika dipasifkan harus kue bolu yang muncul di depan ya, dia jadi subjek. Nah, kalau kita menggunakan pola yang sudah saya tuliskan ini, mari kita coba ubah ya dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Dalam kalimat aktifnya, Ahmed menjadi objek, maka kita pindah ke kalimat pasif, Ahmed ini menjadi subjek. Ahmed, nah ini pada kalimat aktif membawakan, berarti dalam kalimat pasif kita tinggal ubah menjadi dibawakan. Kemudian subjek di sini dalam kalimat aktif kita pindah menjadi kalimat menjadi objek dalam kalimat pasif. Ahmed dibawakan Hasan kue bolu. Nah, ini yang saya maksud tadi, pola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Mungkin masih bingung? Kalau masih bingung, kita akan ke contoh yang lain. Contoh yang kedua, Pak Tri mengajari Husain ilmu pertanian. Ini adalah contoh kalimat aktif karena terdiri dari kata ajar yang diberi awalan menjadi mengajar. Nah, kalau teman-teman masih bingung, Bu, kenapa nggak ilmu pertaniannya aja yang jadi pelengkap? Kalau ilmu pertanian jadi pelengkap, nanti akan berbunyi seperti ini. Ilmu pertanian diajari Pak Tri. Nah, kalimat ini akhirnya tidak tepat ya, karena ibaratnya itu dalam sebuah kalimat itu ada dua-duanya gitu loh, ada objeknya dan ada pelengkapnya. Padahal kan kalau untuk kalimat yang mungkin
sering kita gunakan tuh kita bisa pilih salah satu. Nah, kalau ada dua-duanya yaitu objek dan pelengkap, Anda harus pintar memilih mana objeknya, mana pelengkapnya. Ingat, intinya ketika objek itu dalam kalimat aktif Anda ubah menjadi kalimat pasif, dia akhirnya berubah menjadi fungsinya menjadi subjek, maka subjek itu tetap mempertahankan makna dari kalimat aktifnya. Nggak bisa ketika diubah menjadi kalimat pasif tuh kemudian maknanya berubah. Itu berarti kita mengubah apa ya namanya ya, kita mengubah dari aktif ke pasifnya itu mengalami sebuah kesalahan gitu ya. Kita tidak mengubah dengan tepat. Nah, di sini pada contoh kedua, Husen diajari Pak Tri ilmu pertanian. Ini ya, kenapa tadi saya menyampaikan bahwa Husen adalah objeknya dan Pak Tri adalah subjeknya, karena dalam kalimat pasif mereka tuh tukar posisi kan. Kalau dalam kalimat aktif tuh Pak Tri yang ngajarin, tapi dalam kalimat pasif Husen yang diajarin, seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, Bu Laksmi membelikan Ali kamus bahasa Indonesia. Ini sama ya, teman-teman bisa lihat ketika kita ubah dalam kalimat pasif menjadi seperti ini. Ali dibelikan kamus bahasa Indonesia oleh Bu Laksmi. Nah, kita bisa mengubah seperti ini juga. Ketika dalam kalimat pasif, kita bisa mengubah menjadi pola SPPO. Tapi mungkin kita bisa ubah seperti contoh-contoh yang atas ya. Ali dibelikan Bu Laksmi kamus bahasa Indonesia. Jadi pada intinya pola SPOPL ini adalah kalian tuh melakukan aktivitas ngapain tapi bukan untuk diri kalian sendiri. Aktivitas yang sedang kalian lakukan dalam kalimat itu adalah untuk orang lain. Jadi kalian melakukan sesuatu untuk orang lain. Biasanya itu akan berpola SPOPL. Jadi SPOPL diingat ya. Sekali lagi subjek, predikat, objek, dan pelengkap ini akan muncul ketika si subjek dalam teks itu sedang melakukan aktivitas untuk orang lain. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketujuh. Untuk pola kalimat dasar bahasa Indonesia yang ketujuh, di sini kita mengenal ada subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Mungkin ini lebih sulit lagi ya. Kalau tadi SPOPL itu melakukan pekerjaan untuk orang lain. Nah, bagaimana dengan format yang ketujuh ini, pola yang ketujuh? Contohnya seperti ini, Anita belajar biologi di laboratorium. Coba teman-teman baca lagi, Anita belajar biologi di laboratorium. Mari kita analisis bersama-sama ya. Anita ini jelas subjeknya. Kemudian belajar, ini dia akan menjadi predikat ya, karena menunjukkan suatu aktivitas. Kemudian biologi, ini pelengkap. Masih ingat tadi contohnya yang di awal, pola kalimat SPPL? Semoga masih ingat ya, dalam SPPL ini kan dia itu mengikuti predikat, tapi dia nggak bisa dipasifkan. Karena apa? Karena dia diikuti oleh predikat yang tidak berawalan me. Ingat ya teman-teman, kalau dia tidak berawalan me, maka dia tidak akan bisa dipasifkan. Sehingga di sini biologi merupakan pelengkap. Dan keterangannya adalah keterangan tempat di laboratorium. Anita lagi ngapain, apa yang diapain, di mana, kayak gitu kan. Jadi di sini contohnya Anita belajar biologi di laboratorium. Kemudian kita bisa juga pakai contoh yang kedua. Hasan makan nasi goreng di ruang makan. Hasan makan nasi goreng di ruang makan. Nah, ini sama, meskipun nasi goreng ini kok kayaknya bisa dijadikan objek ya Bu dalam kalimat pasif. Iya benar, tapi teman-teman harus lihat predikatnya. Sekali lagi predikatnya. Kalau yang nomor satu predikatnya berawalan ber, kalau yang nomor dua predikatnya tidak punya awalan, sehingga sekali lagi dia tidak dapat dipasifkan karena dia merupakan ini ya kata kerja bentuk perintah atau verba imperatif. Nah, sama halnya dengan contoh yang ketiga, Abdul bermain sepak bola di lapangan. Dalam contoh yang nomor 3 ini, Abdul bermain sepak bola di lapangan, bisa kita langsung tentukan ya bahwa sepak bola itu adalah pelengkap dan di lapangan itu merupakan keterangan. Oke, nanti saya minta teman-teman belajar membuat kalimat dengan kata-kata kerja yang sudah saya tulis di sebelah kanan halaman ini ya. Baik, sekarang kita ke penjelasan yang terakhir. Ini masuk semua ya, semua unsur kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada dalam satu kalimat. Kalau kalian menemukan kalimat ini, kadang rasanya tuh kayak, aduh, Bu susah banget ya Bu. Biasanya ini soal-soal sejenis SBMPTN ya. Cuma yang saya contohkan di sini mungkin yang sederhana aja karena biar teman-teman bisa belajar dulu untuk dasar-dasarnya. Nah, pola kalimat dasar yang ke-8 ini dia berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Tuh kan, lima-limanya ada dalam sebuah kalimat, 5 unsur ini. Coba kita langsung masuk ke contoh ya.
Bu Puspa membawakan Ahmed kue bolu pada hari Rabu. Saya ulangi, Bu Puspa membawakan Ahmed kue bolu pada hari Rabu. Dalam contoh ini teman-teman bisa lihat bahwa Bu Puspa ini adalah subjek, membawakan itu predikat, Ahmed itu jadi objeknya, karena dia bisa dipasifkan menjadi Ahmed dibawakan Bu Puspa, seperti itu ya. Kue bolu ini adalah pelengkap. Ingat ya, kalau dalam sebuah kalimat objek dan pelengkap itu muncul barengan, yang posisinya pasti di depan itu objeknya. Di belakang objek baru itu yang disebut pelengkap. Nah, di sini dia ditambahkan keterangan waktu. Sama halnya dengan nomor 2, Pak Tri mengajari Husen ilmu pertanian di ruang kelas. Nah, ini Pak Tri adalah subjek, mengajari ini predikat, Husen ini objek, karena dia bisa dipasifkan menjadi Husen diajari Pak Tri ilmu pertanian di ruang kelas. Di sini juga muncul keterangan pada kata pada frase di ruang kelas dan muncul pelengkap pada bagian ini ya, ilmu pertanian. Kemudian nomor 3, Bu Laksmi membelikan Ali Kamus Bahasa Indonesia di toko buku. Nah, ini kan lengkap sekali ya, semakin lengkap unsur gramatikal kalimatnya, maka dia akan semakin ini ya, informasi yang disampaikan tuh semakin detail. Jadi orang tuh udah nggak bertanya-tanya lagi gitu loh. Kemudian yang keempat, Ali dibelikan kamus bahasa Indonesia oleh Bu Laksmi di toko buku. Nah, yang saya sampaikan tadi, pelengkap itu harusnya di belakang objek, ini mungkin bisa kita variasikan ketika dia ada dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif ini kita bisa meletakkan pelengkap di depan objek, contohnya pada kalimat ini ya. Ali sebagai subjek, dibelikan sebagai predikat, kamus bahasa Indonesia ini adalah pelengkapnya, Bu Laksmi ini menjadi objek, oleh karena saya beri kata oleh Bu Laksmi, dan di toko buku merupakan keterangan tempat. Nah, jadi ini tadi yang sudah Anda pelajari mulai dari awal sampai akhir ini merupakan pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Dan saya berharap teman-teman nanti bisa memahami materi ini dengan baik, karena ini merupakan pengetahuan dasar teman-teman nanti dalam menyusun sebuah proposal ilmiah, atau mungkin menyusun proposal skripsi, atau mungkin mau ikut lomba bisnis plan, lomba PKM. Kalau masih belum paham dengan konsep-konsep ini, saya yakin nanti ketika menulis itu akan mengalami banyak kebingungan ya, karena itu pengalaman saya waktu kuliah, saya tuh nggak diajari bagian ini loh, bukannya saya curhat ya, karena memang dulu kan dosen saya tuh ngasih tugas ya, langsung diminta untuk mencari dari buku A, B, C, seperti itu. Sedangkan waktu itu waktunya cukup singkat sehingga saya kurang bisa membuat rangkuman seperti ini. Jadi untuk pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia ini sudah saya rangkumkan dari berbagai sumber. Semoga teman-teman nanti bisa mempelajarinya dan bisa menerapkan teknik penulisan ini ya untuk yang masih bingung-bingung cara nulis bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh harus berisi apa aja sih kalimatnya. Nah, pelajari dulu untuk pola kalimat dasarnya ini, karena dari pola kalimat dasar ini nanti teman-teman bisa mulai mengembangkan ke arah yang mungkin lebih spesifik, yaitu mau fokus untuk penulisan supaya tidak sering mengalami typo atau mungkin salah tulis atau mungkin teman-teman apa namanya lebih detail lagi mungkin pada penggunaan ininya ya, kelas kata dan sebagainya. Baik, ini tadi yang saya jelaskan untuk pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar atau mungkin bisa langsung Anda tanyakan ke grup kelas ya, teman-teman. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman kelas bahasa Indonesia yang saya ajar. Sekian saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa.